Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Putra Anugriya, NIM 1820210199, kelas ES 4F. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir semester Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya akan mengangkat studi kasus tentang transaksi fikih muamalah. Langsung saja ke kasusnya, yaitu saya mempunyai tetangga yang membeli rumah melalui KPR dengan tenor 10 tahun. Tapi setelah 4 tahun berjalan, tetangga saya ingin melakukan over kredit rumah tersebut karena tidak mampu lagi membayar angsuran yang tersisa. Di awal, tetangga saya meminta sejumlah uang tunai kepada pembeli. Dan setelah itu, pembeli wajib melanjutkan cicilan hingga 6 tahun. Selanjutnya, kasus yang saya paparkan tadi, setelah saya analisis, ternyata masuk ke dalam akad hawalah atau hiwalah. Dan kenapa kasus tadi masuk dalam kategori akad hawalah? Sebelum saya jelaskan lebih jauh, akad hawalah berarti pengalian hutang dari satu perjanjian kepada perjanjian yang lain, atau pengalian hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan tidak menaikkan ataupun menurunkan jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh pihak yang akan menanggungnya. Dan untuk kasus di atas sudah sangat jelas, tetangga saya ingin melakukan over kredit rumahnya atau pihak pertama atau sebagai muhil di sini, yaitu orang yang menghiwalahkan atau mengalihkan kredit rumah tersebut. Dan pihak yang kedua atau muhal, yaitu orang yang dihiwalahkan atau orang yang mempunyai kredit rumah kepada muhil. Di sini pihaknya adalah bank. Kemudian pihak ketiga atau muhal alaih, yaitu orang yang menerima alhiwalah atau si pembeli. Yang selanjutnya ada pihak kredit rumah muhil kepada muhal. Ada pihak kredit rumah muhal alaih kepada muhil. Ada sigot alhiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan perkataan-perkataan, aku alihkan utangku yang sebenarnya bagi engkau kepada fulan. Selanjutnya, konsekuensi over kredit rumah dalam Islam itu ada beberapa hal. Di antaranya, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar rumah kepada muhal dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. Adapun menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi kredit-kredit rumahnya kepada muhal. Yang kedua ada akad alhiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran kredit rumah kepada muhal alaih. Dan yang ketiga, mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya alhiwalah al-mutaqoh berpendapat bahwa jika akad alhiwalah al-mutlaqoh terjadi karena inisiatif dari muhal, maka hak dan kewajiban antara muhal dan muhal alaih yang mereka tentukan ketika melakukan akad kredit rumah sebelumnya sampai masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah kredit rumah antara ketiga pihak tidak sama. Selanjutnya ada over kredit rumah dalam Islam, itu berakhir jika beberapa hal ini terjadi. Yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad alhiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal alaih. Dan yang ketiga,
muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. Yang keempat, muhal alaih menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah tersebut kepada muhal. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban untuk membayar utang yang dialihkan tersebut. Dan yang terakhir ada, menurut mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit atau bangkrut atau wafat dalam keadaan pailit. Adapun menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, selama akad al-hiwalah sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi. Akad al-hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit. Itu tadi pemaparan dari saya tentang kasus analisis fikih muamalah kontemporer yang terjadi di sekitar lingkungan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Firo Nur Faidah, NIM 1820210204, kelas ES4F. Di sini saya akan membuat Q&A yang Q&A tersebut dimana untuk memenuhi ulangan akhir semester genap mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Di sini saya akan membuat studi kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian, yang mana studi kasus tersebut sering terjadi dalam kehidupan. Saya akan membuat suatu studi kasus yang mana dalam suatu hari si A mempunyai hutang si B sebesar 5 juta, tetapi si B mempunyai hutang di C sebanyak 3 juta. Apakah si A harus membayarkan hutang si B kepada si C? Dan termasuk studi kasus tersebut termasuk akad apakah itu? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi yang bisa saya sampaikan, yaitu iya, karena termasuk akad hawalah. Akad hawalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengalihkan atau memindahkan. Dalam ahli fikih, akad hawalah sendiri yaitu akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam akad hawalah terdapat rukun-rukun hawalah. 1. Adanya muhil. 2. Adanya muhal. 3. Adanya muhal alaih. 4. Adanya piutang muhal. 5. Adanya hutang muhil kepada muhal alaih. 5. Adanya ijab dan qabul. Di sini juga terdapat syarat hawalah. Syarat hawalah sendiri yaitu 1. Kerelaan dari muhil atau orang yang berhutang. 2. Adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhtal yang haknya dialihkan kepada orang lain. 3. Keberadaan hutang tetap di dalam jaminan atau dalam jaminan hutang tersebut. 4. Adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan yang mengalihkan hutang.
Di sini juga terdapat jenis-jenis hawalah. Jenis-jenis hawalah sendiri itu ada dua. Satu, yaitu ada hawalah mutlaqah. Dua, ada hawalah hak. Jadi, saya dapat menarik kesimpulan dalam studi kasus tersebut, yaitu si A harus membayarkan hutang si B kepada si C dengan persetujuan si B. Lalu sisanya baru diberikan ke si B. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena di sini saya hanya memaparkan sedikit tentang studi kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan pemaparan tersebut untuk memenuhi ulangan akhir semester genap. Mohon partisipasinya. Jika ada kesalahan dalam perkataan yang saya buat, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia, NIM 232. Di sini saya akan mencoba menjawab atau menguraikan sebuah studi kasus yang mana ini berkaitan dengan akad fikih muamalah. Di sini ada sebuah kasus pada tahun kemarin. Paman saya membeli sepeda motor milik tetangganya yang dijual, tapi paman saya masih harus membayar kredit motor tersebut kepada dealer, di mana awalnya motor tersebut dibeli karena ternyata motor tersebut belum lunas pembayarannya. Menurut ilmu fikih muamalah, termasuk dalam akad apakah kasus tersebut? Jelaskan. Baik, saya akan mulai memaparkan apa yang saya tahu dan apa yang saya ingat. Di sini kalau menurut saya akad tersebut termasuk akad hawalah atau hiwalah, yang mana jika dilihat dari kasus tersebut merupakan pengalihan hutang. Nah, hal ini seperti arti dari hiwalah sendiri. Kalau secara bahasa, hiwalah itu artinya pengalihan hutang. Tetapi dalam istilahnya ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai pengertian dari hiwalah sendiri. Kalau di makalah yang kelompok 9 itu dijabarkan bahwasanya pengertian hiwalah itu secara istilah menurut para ulama ada 3. Yang pertama menurut Imam Hanafiyah. Di sini yang dimaksud hiwalah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Lalu yang kedua ada Al-Jazir, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah perpindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Lalu yang ketiga ada Syihab ad-Din al-Qalyubi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain. Nah, dari kasus studi kasus yang terjadi tadi, kalau menurut saya itu pemindahan utang dari si tetangga tadi, yang mana kalau dalam hiwalah ini dia berperan sebagai muhil atau orang yang memindahkan utang, lalu utang tersebut dipindahkan kepada paman yang membeli motor tadi. Yang kalau dalam akad hiwalah berarti paman itu berperan sebagai muhtal atau orang yang muhtal itu orang yang menerima hiwalah. Lalu
peran dari muhtal itu berarti dia harus membayarkan pelunasan motor tadi yang belum lunas atau kreditnya yang belum lunas itu kepada muhal alaih. Yang di sini pada kasus itu muhal alaih itu adalah yang dealer sepeda motor. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, dalam hal hiwalah sendiri itu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi sebagai rukun dari hiwalah yang akan membuat hiwalah itu sendiri menjadi sah. Menurut Imam Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada 4. Yang pertama, muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan utang. Nah, di dalam kasus studi kasus tadi, yang menjadi muhil itu adalah si tetangga yang memiliki sepeda motor tersebut. Lalu yang kedua ada muhtal atau orang yang mempunyai utang kepada muhil. Nah, di sini ya kalau menurut saya yang berperan sebagai muhtal itu adalah paman. Paman karena beliau sudah membeli motor kredit dari si muhil tadi. Jadi muhtal itu berperan muhtal itu beliau menerima apa yang sudah dikatakan oleh si muhil itu. Lalu yang ketiga adalah muhal alaih atau orang yang menerima hiwalah. Nah, kalau menurut saya yang menjadi muhal alaih itu adalah dealer, karena dealer nantinya akan menerima hiwalah atau pemindahan hutang dari muhil kepada muhtal. Lalu yang keempat ada piutang. Piutang muhal alaih kepada muhil. Nah, di sini yang memiliki utang ya yang pertama tadi, yang sebelum ada muhtal itu kan muhil atau si tetangga tadi memiliki hutang kepada muhal alaih atau di sini dealer. Lalu si muhil tadi, si tetangga itu kan menjual barangnya tadi kepada si paman. Lalu akadnya ini menjadi akad hawalah yang mana paman menanggung utangnya, utang si muhil kepada muhal alaih. Lalu yang terakhir itu ada siwot hiwalah. Dengan kata-kata saya hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau. Di sini berarti si tetangga tadi mengucapkan saya memindahkan utang saya dari muhal alaih atau dari dealer kepada kamu si muhtal. Lalu si muhtal dengan kata-katanya berkata saya terima hiwalah engkau atau saya terima pemindahan hutangmu kepadaku. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Itu kalau menurut pemikiran saya dan menurut sepengetahuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.